Remiku atau Renungan Mingguanku adalah video yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah pembahasan permasalahan pada saat ini sebagai pengantar. Bagian kedua adalah pembahasan kitab suci yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bagian ketiga adalah doa sebagai penutup, dan ini adalah salah satu video Remiku. Shalom saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi di Remiku. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, kita tahu sekarang perihal COVID masih berjalan. Krisis perekonomian masih terjadi. Ditambah lagi kemarin ada demo. Ini dengan demo kita tahu semua mengenai yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Saya yakin Anda dan saya sependapat bukan? Semakin memperkeruh keadaan, semakin menjadi tidak tenang. Dan bahkan di antara demo pun semakin banyak masalah. Mari kita melihat lebih jauh apa yang dikatakan Rasul Paulus dan Timotius menyampaikan di Filipi. Kita akan buka sabda Tuhan di Filipi bab 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidup berpandangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digetarkan sedikit pun oleh lawanmu bagi mereka semuanya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu dalam datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengajak kita untuk hidup yang lebih layak menurut firman Tuhan. Mengapa saudara dan saudari? Karena merupakan kesatuan roh. Kesatuan roh tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Namun kesatuan roh berasal dari kebenaran. Dan kebenaran yang sesungguhnya bagi mereka yang percaya sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, kesatuan roh harus dipelihara. Bukan dengan usaha atau manusia mengaturnya, tetapi dengan hidup berpandan dengan panggilan itu. Kesatuan roh dapat dipelihara dengan tetap setia kepada kebenaran dan berjalan seiring dengan roh itu sendiri. Saudara-saudari, maka kita diminta berdiri teguh dalam satu roh dan satu maksud. Kita berjuang bahu-membahu seperti para murid dan para prajurit yang membela kebenaran. Hendaklah kita selalu berani. Jangan pernah takut terhadap lawan-lawanmu. Dengan demikian kita menunjukkan bahwa mereka pasti akan kalah. Dan kita akan menang. Karena apa saudara-saudariku sekalian? Karena Allah sendirilah yang memberikan kemenangan, keselamatan kepada kita semua. Jika kita semua menjalankan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, Anda dan saya mempercayakan bahwa di dalam kehidupan ini sesulit apapun, terutama di masa sekarang, kita tahu tidak hanya masalah COVID yang belum selesai. Tetapi juga timbul masalah perekonomian, terjadinya krisis secara dunia. Juga belum normal, ditambah lagi demo.
Kita juga melihat banyak yang frustasi. Baru-baru ini kita mendengar pelajar karena mereka frustasi, karena depresi. Belajar melalui online terus. Akhirnya depresi timbul. Mengakhiri hidupnya melakukan bunuh diri. Dan masih banyak lagi peristiwa yang tidak menyenangkan. Mari kita semua sekarang ini bersatu di dalam roh. Berpikir selalu positif. Terus bergerak dalam setiap langkah untuk inovatif dan kreatif. Dengan berpedoman pada hidup kebenaran dalam firman Tuhan. Kita semua selaras dan kita berjuang tanpa henti dalam persatuan roh. Kita melangkah saling bahu-membahu alias saling tolong-menolong dalam situasi sekarang maupun yang akan datang. Kita isi dengan perbaikan bersama untuk menuju perbaikan segala aspek dari knowledge, pengetahuan kita, keahlian, kepedulian, disiplin, tanggung jawab. Agar kita tetap berjuang dan terus berjuang. Karena kita semua bukan hanya dikaruniakan percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Sekarang kita juga turut melihat perjuangan yang sama yang dilakukan Yesus. Yaitu berjuang dalam penderitaannya dengan dibayar lunas oleh darahnya yang mahal. Untuk menyelamatkan siapa? Untuk menyelamatkan Anda, saya, dan kita semua. Mari kita berdoa bersama agar di dalam kehidupan yang sungguh panjang pada masa-masa sekarang, agar kita semua dikuatkan dalam kesatuan roh, terus berjuang untuk bergerak maju di dalam satu kesatuan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga kita akan melalui semua ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas kasih karuniamu, atas seluruh cinta dan pemeliharaanmu. Engkau teramat baik untuk kehidupan kami. Terutama di dalam setiap langkah dan perjuangan di dalam kehidupan ini. Biarlah kuasa Roh-Mu mengurapi kami semua, agar kami tetap berjuang, terus berjuang di dalam kebenaran, di dalam hidup dalam kesatuan dengan roh. Biarlah Roh Kudus nantiasa memberikan hikmat kepada kami di dalam perjuangan kami, menjalankan kebenaran dan kebenaran di dalam kehidupan berdasarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau mengurapi kami satu persatu, sehingga urapan-Mu menjadi sempurna di dalam kehidupan kami. Biar kami boleh, Tuhan, menjalankan kebenaran ini dan berjuang terus di dalam kesatuan roh, kini dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turunkan berkat-Mu kepada kami semua, lindungi kami semua, berikan kami kekuatan, dan berikan kami kekebalan tubuh, dan berikan kami kemampuan terus bergerak di dalam kehidupan ini. Dan terima kasih Tuhan. Berkat mengalir terus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus atas kebersamaan kita. Dan juga terima kasih yang sudah subscribe, like, serta komen. Silakan komen di channel ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.